Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema pola pikir hanya alat menentukan apa yang dilihat. Apa maknanya? Kita lihat aja. Tapi ini adalah satu kesinambungan dengan minggu lalu. Kita lihat minggu lalu bahwa kita bicara komitmen. Kenapa kita butuh komitmen? Kadang-kadang kita mendengar komitmen hanya sebatas perkataan, kebulatan hati, tetapi komitmen adalah sikap hati yang harus ada terus-menerus supaya kita ada di posisi ataupun ada di tempat di mana berkat itu kita bisa tampung, saudara-saudari, ya. Karena apa? Karena sejanji Tuhan ataupun keadaan yang kita lalui kadang ataupun lebih sering tidak segera terjadi. Kadang-kadang keadaan justru bertambah buruk, tapi disitulah komitmen untuk tetap mempercayakan janji Tuhan akan memelihara pengharapan kita, sehingga pada akhirnya kita melihat pengharapan itu dikabulkan ataupun terjadi. Kemudian juga komitmen ini juga yang memelihatkan sikap daripada anak-anak kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah di tengah apapun juga Anda mau ambil bagian terlibat, bukannya egois, tetapi Anda mulai mengambil bagian karena adalah suatu tugas kita untuk menjadi terang. Di balik itu adalah anak-anak kerajaan dunia di mana hanya mementingkan diri sendiri. Ya, tanda akhir zaman adalah manusia bertambah egois, mementingkan diri sendiri aja, sehingga tidak mau ambil bagian sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Tetapi orang yang berkomitmen adalah dia tidak penting tentang untung atau rugi, tetapi dia akan menjalankan komitmennya. Dan komitmen itu, saudara-saudari, bukan kadang, tetapi Anda harus percaya kepada hal-hal yang adikodrati. Kenapa? Karena apa yang kita percayai, kadang-kadang secara natural itu mustahil. Sehingga itu bisa membuat kita melepaskan pengharapan kita dan komitmen kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa ada campur tangan adikodrati melampaui hal yang natural, maka kita akan terus memegang komitmen itu. Amin, saudara. Dan akhirnya ketika kita pegang komitmen itu, maka kita ada menjadi bejana yang siap menerima apapun yang Tuhan alirkan, saudara-saudari, yaitu berkat dan janji Tuhan. Nah, minggu ini kita lanjut dengan tema yang melengkapi daripada komitmen, diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 21. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, sama yaitu ketika Elia menjumpai Elisa, saudara-saudari. Ya, saya baca saja. Elisa kembali ke ladangnya, lalu menyembelih sapi-sapinya. Kayu bajaknya dipakainya sebagai kayu api untuk memasak daging sapi-sapi itu. Saya cukupi dulu. Kita tahu bahwa ketika Elisa diundang untuk menjadi nabi, dia segera menanggapinya, tetapi dia minta izin untuk berpamitan ataupun juga berpisahan dengan orang tuanya. Setelah dia berpisah dengan orang tuanya, dia kembali kepada Elia dan dia sembelih sapi-sapinya. Saudara, kita sudah lihat bahwa menyembelih sapi itu adalah suatu sikap daripada komitmen dia, sehingga dia nggak akan balik lagi ke kehidupan yang lama. Ya, di sini kita melihat bahwa bukan hanya komitmen. Ketika dia menyembelih sapi-sapinya dan kayu bajaknya dipakai untuk kayu api, ini juga memperlihatkan bahwa Elisa memiliki pola pikir hanya alat. Sapi dan kayu bajak itu adalah hanya alat. Maknanya apa, saudari? Maknanya adalah begini, banyak sekali kita tanpa kita sadari, kita tidak menyadari bahwa begitu pentingnya pola pikir hanya alat ini. Nanti kita akan lihat ya implikasi dari memiliki pola pikir hanya alat. Tetapi Anda melihat di sini bahwa Elisa ketika dia memperlakukan sapi dan kayunya sebagai hanya alat, maka Anda melihat dia memiliki pola pikir ini bahwa sapi dan alat bajak hanya alat, sehingga ketika dia jadi petani, dia berusaha dengan total, dia berkarya dengan total, sehingga dia memanfaatkan alat itu, yaitu sapi dan bajaknya. Tetapi ketika dia mengambil komitmen untuk menjadi nabi, maka dia menyatakan komitmen total dengan memusnahkan alat tersebut, saudari. Jadi Anda melihat pola pikir hanya alat, tidak diperalat, tidak diperhamba, dengan alat, dengan cara, dengan sesuatu. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan membatasi karya Tuhan dengan diperalat, saudara-saudari. Mereka diperalat dengan cara. Kadang mereka melihat bahwa mujizat Tuhan harus hanya dengan minyak urapan. Sehingga ketika tidak ada minyak urapan, mereka merasa mujizat itu nggak akan terjadi. Ataupun dengan perjamuan kudus. Saudara-saudari, Tuhan bisa memakai banyak alat. Termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya alat. Tapi banyak sekali
sekarang orang-orang percaya memiliki pola pikir diperalat, jadi memperhambakan alatnya, memperhambakan hamba Tuhannya, sehingga mereka pikir hanya hamba Tuhan tersebut yang dipakai Tuhan. Tuhan memakai segala sesuatu, saudari. Ketika kita membatasi pola pikir ini, yaitu kita berpikir bahwa hanya itu, hanya hamba Tuhan itu, hanya minyak urapan, hanya perjamuan kudus, hanya air dan apapun juga, maka kita sedang membatasi cara Tuhan bekerja. Amin. Sebab itulah, bukannya Tuhan tidak berkarya, tidak mampu, tetapi kitanya yang membatasi karena kita tidak memiliki pola pikir hanya alat. Segala sesuatu adalah hanya alat. Tuhan bisa pakai untuk segala sesuatu, termasuk diri Anda dan saya, termasuk pekerjaan Anda dan saya. Tuhan bisa pakai untuk memberkati Anda. Anda nggak perlu iri hati, Anda nggak perlu menjadi orang lain. Sehingga ketika Anda tidak memiliki pola pikir hanya alat, Anda pikir begini, kalau saja saya bisa memiliki fasilitas sama seperti orang tersebut, saya akan berhasil. Anda tidak memakai pola pikir hanya alat. Sebab Anda berpikir hanya itu. Hanya kalau punya fasilitas, hanya punya koneksi, hanya kalau punya modal. Saudara, apapun di tangan Anda adalah alat untuk melakukan mujizat Tuhan. Anda nggak perlu koneksi yang seperti orang lain miliki, Anda tidak perlu memiliki modal seperti orang lain punyai. Tuhan bisa pakai apapun juga. Inilah yang Tuhan mau kita tanamkan, pola pikir ini. Saudara-saudari, pola pikir ini tidak mudah, karena yang namanya pola pikir tidak langsung segera bisa berubah. Anda harus terus-menerus mengingatkan, ada di tengah orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama, maka Anda dan saya akhirnya memiliki pola pikir hanya alat, yaitu mengizinkan Tuhan memakai segala sesuatu menjadi alat Dia. Saudara-saudari, kita lihat dalam Elisa. Elisa adalah salah satu contoh daripada orang-orang yang Tuhan pakai yang memiliki pola pikir hanya alat. Demikian Paulus, demikian Petrus. Maka sapu tangan daripada Petrus bisa menyembuhkan orang, tapi jangan ikuti itu. Tuhan bisa pakai apa aja. Ya, jadi ketika saya percaya minyak urapan ada kuasa mujizat, perjamuan kudus juga ada kuasa mujizat, tetapi ada saatnya ketika kita ada di tengah keadaan di mana kita tidak bawa minyak urapan, kita tidak bawa perjamuan kudus. Kalau kita tidak memiliki pola pikir hanya alat, maka kita pikir tidak akan ada mujizat. Tetapi kalau kita berpikir hanya alat, maka kita lihat Tuhan bisa pakai apa aja. Amin, saudara. Inilah yang maksud. Dan ketika orang-orang yang memiliki pola pikir hanya alat ini akan melihat hal-hal yang ajaib. Yang terjadi pada Elisa adalah ketika dia, saudara-saudari, ya, dengan bejana-bejana dalam 2 Raja 4 ayat 3-4, saya urutkan berdasarkan kejadiannya, itu pasal 4 dulu ayat 3 dan 4. Dia menggunakan bejana kosong untuk melakukan mujizat, mencukupi kebutuhan janda untuk kehidupan dia dengan anaknya, anak janda tersebut, yaitu janda dari seorang nabi, saudari, di mana minyak yang dituang ke bejana kosong itu tidak pernah habis-habisnya. Ya, kenapa? Karena Elisa memiliki pola pikir hanya alat, sehingga dia bisa pakai apapun juga. Yesus pun demikian. Yesus bisa pakai banyak macam, saudari. Ya, tidak satu cara doang. Karena inilah yang harus kita miliki. Jangan membatasi cara Tuhan bekerja. Itulah pola pikir hanya alat. Kemudian juga Anda melihat Elisa, kemudian ayat 4, pasal 4 ayat 40-41, dia menggunakan tepung. Ya, ketika ada dia tepung, saudara, ketika makanan yang disediakan untuk orang-orang yang datang beracun, saudara, karena mereka mengambil daripada tumbuhan yang beracun tanpa sadari, saudara-saudari. Kemudian dikatakan Elisa berkata, ambillah tepung, dilemparkan ke dalam kuali, cedok sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Tepung dipakai untuk menetralisir daripada racun. Kemudian di dalam 2 Raja 4 ayat 42 dan 43 dia gunakan roti, saudari, untuk 20 roti untuk mencukupi 100 orang. Ya, kemudian dengan lain lagi pasal 5 ayat 9-10, Sungai Yordan, ini dengan Naaman, saudari. Ya, dia suruh Naaman, bukan dia doakan, dia suruh mandi
di dalam sungai Yordan. Karena alat, dia nggak butuh dengan cara yang seperti yang orang inginkan. Oke, saudara, karena dia tahu Tuhanlah yang melakukan, nggak perlu dia. Tuhan bisa pakai semua, segala sesuatu. Anda nggak lihat bahwa seringkali Elisa, bahkan ketika anak daripada seorang wanita, saudara, meninggal, yang dia suruh kemudian adalah bujangnya dulu. Karena Elisa memiliki pola pikir hanya alat, bujangnya pun dapat menyembuhkan. Ya, walaupun pada akhirnya Elisa yang membangkitkan. Oke ya, karena Elisa adalah lambang daripada Yesus. El adalah Allah, ya. Syafa itu menyelamatkan. God save. Oke. Nah, kemudian juga di pasal 6 ayat 5-6, Elisa menggunakan sepotong kayu untuk memunculkan kapak yang tenggelam di dalam sungai, saudari. Jadi Anda ngelihat, saudara, Elisa menggunakan alat, bermacam-macam alat. Kenapa? Karena Tuhan melakukan mujizat dengan alat-alat itu yang ada, karena Tuhan memperlihatkan dengan pola pikir bahwa segala sesuatu hanya alat di tangan Tuhan, maka Anda sedang mengizinkan Tuhan melakukan hal yang adikudrati lewat alat-alat tersebut. Demikian juga saat ini. Uang, materi, harta, kendaraan, pekerjaan, usaha, studi Anda, keluarga Anda, hanyalah alat. Jangan biarkan itu menguasai kita. Artinya kita membatasi Tuhan bekerja. Saudari, jangan itu menguasai kita. Jangan uang menguasai kita. Kalau alat harus kita kuasai, kita gunakan artinya, saudari. Amin ya. Kendaraan, usaha Anda, pekerjaan Anda. Anda mau lihat Tuhan memberkati pekerjaan Anda, usaha Anda, studi Anda. Maka, saudara, lihatlah pekerjaan Anda adalah alat di tangan Tuhan. Jangan pekerjaan itu menyita sehingga menguasai Anda, sehingga Anda nggak punya, ataupun usaha Anda, sehingga Anda nggak punya waktu buat Tuhan. Jangan biarkan itu. Jangan biarkan harta pun jadi menyita, jadi menguasai kita, menjadi tuan atas kehidupan kita, sehingga akhirnya itu bukan lagi alat, tetapi itu memperalat kita, saudari. Ini penting sekali, dan ini perlu Anda dan saya renungkan bersama dengan Roh Kudus. Pola pikir hanya alat ini seperti simpel, tetapi sesungguhnya dalam dan fondasi untuk kita bisa terapkan. Jadi, saudara, pola pikir hanya alat ini adalah suatu sikap yang menunjukkan bahwa kita setuju bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, sebagaimana dia katakan dalam Matius 28 ayat 18 ketika dia bangkit. Dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ketika kita melihat dengan pola pikir segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah alat di tangan Tuhan, maka kita sedang menyatakan, Tuhan, Engkau punya kuasa di bumi, segala sesuatu yang di bumi maupun di surga. Dan artinya juga kita mengatakan, God is God. Let God be God. Izinkan Tuhan jadi Tuhan, saudari. Amin. Jadi itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita melihat hal-hal yang ajaib, saudari. Hasilnya Anda akan melihat sebagaimana Elisa, ya, dalam juga hamba-hamba Tuhan yang lain, Anda akan melihat hal-hal yang natural. Karena itu hanya alat, dipakai Tuhan untuk menyatakan hal yang adikudrati. Pekerjaan Anda natural, ya, apapun juga, usaha Anda, studi Anda, apapun juga pada Anda, hal yang Anda bisa lihat, rasakan, pegang, usahakan adalah alat, itu natural. Tetapi ketika kita punya pola pikir bahwa semua alat di tangan Tuhan, maka Anda akan melihat kuasa supranatural lewat apa yang natural itu, saudari. Amin. Oke. Dan belum cukup sampai situ aja. Kalau Anda ngelihat lewat pola pikir hanya alat ini, Tuhan menyatakan ya polanya ataupun kuasanya, saudari. Anda ngelihat kalau dari urutan yang berbalik, ya, dari yang dilakukan, mujizat yang dilakukan oleh Elisa, maka Anda ngelihat dari tadi terakhir kita ngelihat pada kayu, saudara, kemudian sungai Yordan, roti, tepung, bejana. Kayu bicara tentang karya Yesus di salib, sungai Yordan bicara baptisan. Setelah karya Yesus di salib baru ada baptisan bicara manusia baru. Anda mati dan bangkit menjadi manusia baru.
setelah karya Yesus disalib. Kemudian roti bicara tentang persekutuan ya, yang intim dengan Tuhan. Setelah Anda menjadi manusia baru bisa ada persekutuan dengan Tuhan. Lalu baru ketika Anda bersekutu, baru tepung. Tepung bicara humanity, kemanusiaan kita yang diubahkan menjadi halus, menjadi berkarakter oleh karya Roh Kudus, saudara-saudari. Makanya disebut buah roh, kesabaran, pengendalian diri. Ya, saudara-saudari, ini dia kasih. Lalu baru dengan ini Tuhan membentuk, melihat bejana, yaitu kehidupan kita bisa menampung segala sesuatu yang Dia mau lakukan, saudari. Nah, akhirnya sesungguhnya awal daripada yang dipakai oleh Tuhan di dalam Elisa, yang awalnya adalah yaitu jubah. Banyak orang menghendaki jubah tanpa memiliki pola pikir alat, sehingga mereka mengejar jubahnya. Ayo kita kejar jubah Elisa. Saudara, Tuhan bisa pakai segala cara, semua alat, saudara, ya. Jubah berbicara tentang otoritas, bicara tentang status Anda, ya, bagaimana Anda menggunakan otoritas itu. Anak-anak Tuhan telah memiliki otoritas kerajaan Allah. Tetapi saudari, kalau kita memiliki pola pikir hanya alat, inilah baru kita bisa mengeksekusi, mengaktifkan otoritas itu, saudari. Otoritas itu sudah ada. Anda ketika Yesus mati di atas kayu salib, Anda telah dikenakan di dalam Yesus jubah, ya, Yesus Kristus, jubah milik Tuhan Yesus, yaitu jubah kelayakan Dia, jubah otoritas Dia juga, saudari. Amin. Tetapi untuk mengaktifkan itu, tetapi Anda harus punya pola pikir hanya alat. Saudara-saudari, di mana Yesus menggunakan salib. Makanya kalau orang mengolok-olok salib, biarin aja, mereka tidak melihat bahwa Tuhan bisa menggunakan apapun juga. Salib adalah karya yang ajaib. Baptisan, kadang-kadang orang, kenapa harus dibaptis di selam-selam segala? Saudara, tetapi kalau orang yang punya mental alat di tangan Tuhan, maka dia tahu, dia menghargai baptisan itu. Demikian juga perjamuan kudus, saudari. Demikian juga buah-buah roh. Demikian juga kehidupan kita sebagai bejana di tangan Tuhan. Dan akhirnya otoritas yang Tuhan sudah berikan. Amin, saudara-saudari. Kita renungkan, dan saya percaya ini semua memberkati kita semua. Haleluya. Amin.